Warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kajian kita dengan baca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad bin Abdullah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah ta'ala fi ayatil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Al-ayah, sadaqallahu azim wa sadaqa rasul karim, alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin Bapak dan Ibu jamaah Masjid Al-Falah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati, diberkahi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Disyukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah pun senantiasa mencurahkan nikmatnya, inayahnya, hidayahnya, kesehatan, kesempatan kepada kita semua, sehingga pagi hari ini kita masih istiqomah menjalankan ibadah sholat subuh berjamaah. Kita lanjutkan dengan kajian ilmu sampai menjelang waktu subuh nanti. Mudah-mudahan ibadah dan amal soleh yang kita lakukan pagi hari ini senantiasa diterima, dicatat sebagai ibadah terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita pagi hari ini akan mengkaji tentang keluarga dalam Al-Quran, atau bagaimana membentuk keluarga yang Qurani. Kenapa ini penting? Saya pernah ada ditanya oleh seseorang, Ustadz, apakah jodoh itu ada dalam istilah Islam? Satu. Yang kedua, apakah jodoh itu adalah bagian dari takdir atau bukan? Pertanyaan ini sederhana, tapi maksudnya kan ada latar belakang. Apa latar belakangnya? Dia ternyata pernah interaksi dengan orang yang LGBT. Jadi LGBT, yang laki-laki nikah dengan laki-laki, perempuan nikah dengan perempuan. Ketika ditanya itu, kenapa kamu menikah dengan sesama laki-laki, dengan sesama jenis? Emang udah nggak ada lagi perempuan? Emang? Kata dia, ini jodoh saya. Dan kalau jodoh itu adalah takdir, ini adalah takdir saya. Dan kita tidak bisa memungkiri apa? Takdir. Karena jodoh adalah apa? Takdir. Sedangkan takdir kita tidak bisa menghindar. Terus yang kedua, dia menemukan kasus. Ada sudah 15 tahun menikah, anaknya sudah 5, kemudian akhirnya bercerai. Ketika ditanya kenapa bercerai sudah 15 tahun menikah, anak sudah 5, kata dia, ini bukan jodoh saya. Udah punya anak 5, udah bukan jodoh saya. Ini kira-kira jawabannya gimana Pak terhadap dua kasus ini kira-kira? Jawabannya gimana terhadap dua kasus ini? Satu, nikah dengan sesama jenis. Ketika ditegur sama ustadz itu, kata dia ini jodoh saya. Sedangkan jodoh adalah apa? Takdir. Kalau takdir tidak bisa menghindar. Yang satu lagi sudah 15 tahun kemudian cerai, ketika ditanya kenapa, dia bukan jodoh saya, makanya saya pisah. Padahal anak udah 5. Ini untuk menjawab ini kira-kira apa Pak? Kan begitu. Nah, ini kan perlu kita artinya, betulkah satu ada istilah jodoh di dalam
literatur Islam. Yang kedua, jodoh masuk kategori takdir atau bukan, dan kalau masuk kategori takdir, takdirnya takdir apa. Jadi begini Pak, bahasa-bahasa Quran, bahasa-bahasa Islam atau literatur Islam ini kan sering kadang-kadang digunakan dalam konteks keindonesiaan. Kalau Bapak mencari dan menggali tentang apa istilah jodoh dalam Quran misalkan, ya istilah jodoh di dalam literatur Islam, jodoh itu bahasa Arabnya apa sih? Bapak nggak bakalan ketemu. Makanya kita sebelum bahas ya ini karena berawal dari pertanyaan gitu ya. Yang akan ketemu pasti dalam surat undangan setiap orang mau menikah itu adalah yang dicantumkan surat 30 ayat 21. Itu yang dicantumkan itu. Nah, dalam surat 30 ayat 21 itu diungkapkan adalah ayat terkait dengan pernikahan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Jadi di situ dijelaskan tentang wa min ayatihi, dan bagian atau sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Makanya rumah tangga itu adalah ayat namanya, tanda kebesaran Allah. Makanya keluarga Quran itu maksudnya adalah satu keluarga yang berdasarkan Quran. Ya kalau bahasa Arabnya bisa al-usrah al-Qur'aniyah. Al-usratu al-Qur'aniyah itu susunan kalimat apa tuh Pak? Pak Prof Yuli, susunan apa itu? Al-usratu al-islamiyah. Apa al-usratu al-Qur'aniyah? Susunan apa itu? Mama itu apa? Marifat. Berarti jadi apa di situ? Sifat. Naat man. Oh itu luar biasa, udah bisa jawab coba itu. Saya sampai bilang gini kemarin itu apa? Semalam itu pengajian kata saya. Apa nanti yang Miftahul Anwar itu suruh atraksi, suruh mi'rab Al-Qur'an kata saya. Ya, suruh menjelaskan tentang apa namanya makna-makna Al-Qur'an. Itu Pak Udri udah baca atau udah bisa baca kitab Gundul itu semalam ya. Kalau saya tanya tentang di al-usratu al-Qur'ani aja udah tahu itu susunan naat man'ut katanya gitu. Sifat mausuf. Kenapa disebut sifat mausuf? Prof Yuli. Iya, itu adalah ma'rifat karena susunannya adalah ma'rifat. Nah, jadi begitu. Nah, jadi apa namanya? Dalam Al-Quran itu ketika perjodohan itu disebutnya dengan azwajan. Jadi bagian dari tanda kebesaran Allah itu adalah Allah ciptakanlah wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Nah, azwajan ini kan sebetulnya kalau kita lihat kan dia adalah merupakan jama' daripada kata zaujun atau zaujatun. Kalau suami namanya zaujun, kalau istri namanya zaujatun. Jamaknya jadi azwajah. Azwajah itu kalau diterjemahkan adalah keberpasangan. Ya, keberpasangan. Saya tanya ke bapak-bapak kira-kira. Yang disebut dengan berpasangan itu, kalau misalkan kita beli sendal, beli sepatu, berpasangan itu kanan semua atau kanan kiri? Kanan kiri. Yang disebut dengan berpasangan itu apakah siang dengan siang atau siang dengan malam? Siang malam. Lautan dengan lautan atau lautan dengan daratan? Lautan daratan. Kalau laki-laki dengan laki-laki disebutnya pasangan bukan? Bukan. Jadi dari istilah saja itu sudah bukan. Makanya disebutnya dengan apa? Azwajan. Azwajan itu keberpasangan. Nggak bisa dikatakan kalau laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, nggak bisa dikatakan pasangan itu. Jadi dia nggak bisa dikatakan azwaj.
Nggak bisa dia dikatakan wajib. Jadi dari sini aja sebetulnya sudah salah. Menyatakan kalau dia menikah dengan sesama jenis, bisa katakan itu adalah jodoh. Jodoh itu artinya keberpasangan, azwajan. Dan namanya keberpasangan itu, makanya kan fondasi keluarga dalam Quran itu pertama adalah nikahnya benar dulu. Gitu. Nikahnya benar dulu, nikahnya sah dulu. Gitu. Makanya fondasi keluarga Quran itu, di samping kita paham tentang istilah Quran terkait keluarga, makanya istilah Quran terkait keluarga kan banyak. Ada ahlun, ada alun, ada kurba, ada durriyatun, ada lagi istilahnya apa namanya, usrotun atau asiratun. Kalau usroh itu istilah bahasa Arab dan jarang digunakan Quran. Jadi kalau sering digunakan Quran itu adalah ahlun. Itu ada 119 kali Quran menyebut tentang kata ahlun. Kemudian kurba, kalau kurba itu terkait dengan keluarga besar. Kemudian ada juga istilah alu, Ali Imron misalkan. Ya, itu keluarga juga. Ada juga dzurriyah, kalau dzurriyah lebih penekanan kepada generasi. Sebagai bentuk apa namanya, pelanjut dan penjaga generasi, itu dzurriyah. Makanya keluarga dalam Islam itu adalah salah satu fungsinya untuk melanjutkan generasi. Untuk menjaga tentang kehidupan manusia. Tapi sekarang kan ada negara-negara yang penduduknya tidak mau menikah. Ada yang menikah tapi tidak mau punya anak. Child free itu kan sekarang sudah menjadi tren di negara-negara maju. Makanya negara-negara maju yang punya konsep ini kan, konsep tidak menikah, konsep tidak mau punya anak, itu kan akan musnah itu. Jangankan begitu, orang yang nikah sesama jenis itu juga akan menghilangkan generasi. Musnah itu nanti. Makanya Korea Selatan, Jepang, kalau mereka tidak merubah tentang konsep hidup mereka, itu bisa musnah, bisa hilang. Jepang itu kan setiap tahun kan populasi penduduknya selalu apa? Turun. Dan akan musnah. Makanya sebetulnya Pak, konsep, bukan sebetulnya, Islam itulah sebetulnya agama yang paling benar dan sesuai dengan fitrah manusia. Jadi benarnya bukan berdasarkan kata dogmanya, tapi bukan karena doktrinnya, tapi Islam itu benar. Mau dilihat di dalam sisi apapun, Islam itu benar. Solusi sebetulnya. Karena ketika manusia mengalami kemajuan peradaban dalam bentuk materialisme, itu pasti akan mengalami kekosongan, kehampaan sebetulnya. Nah ini namanya azwaj, Pak. Jadi azwaj itu keberpasangan. Karena keberpasangan sebetulnya, maka dia tidak mesti harus sama. Dan tidak harus sama. Makanya laki-laki dan perempuan itu pasangan. Kalau beli sendal, beli sepatu, kiri kanan itu namanya pasangan. Itu namanya pasangan. Nah kalau kita paham tentang konsep azwaj artinya keberpasangan, dan pasangan itu tidak sama, justru dia adalah untuk mempersamakan sesuatu yang berbeda. Kalau pasangan itu misalkan tidak ada yang sempurna, karena pasangan itu tujuannya adalah untuk saling melengkapi kekurangan masing-masing. Itu namanya pasangan. Makanya sebetulnya kalau kita paham tentang konsep azwaj, itu yang tadi 15 tahun itu punya anak 5, sampai dia menyimpulkan ini bukan jodoh saya, itu nggak ada lagi. Pasangan itu kalau misalkan ada suami ternyata pendiam, dapat istrinya yang cerewet, itu pasangan namanya. Yang satu ngomel mulu, yang satu apa? Diam. Itu namanya pasangan. Istrinya nanti ngomong, Pak, ya mohon maaf ya, Papa dapat aku yang cerewet, kata si suaminya. Nggak apa-apa, justru inilah pasangan kita. Aku ditakdirkan Allah yang pendiam untuk mengimbangi engkau yang cerewet. Kan begitu sebetulnya. Kan pasangan itu kan begitu sebetulnya. Pak, di zaman Harun ar-Rasyid itu ada pasangan suami istri. Di zaman Harun ar-Rasyid itu ada pasangan suami istri, Bu. Pak, si istrinya cantik, solehah, pinter, kaya, turunan orang kaya. Si suaminya jelek, hitam, nggak pinter, miskin, hidup kayak gitu. Itu di zaman Harun ar-Rasyid ada pasangan yang kayaknya nggak seimbang.
Si istrinya cantik, solehah, pinter, kaya, keturunan orang kaya. Si suaminya jelek, ya, nggak pinter, adabnya kurang, ya, kemudian juga miskin. Nah, suatu saat mereka itu diundang sama keluarga istrinya. Diundang sama keluarga istrinya. Nah, ketika diundang sama keluarga istrinya, si istrinya untuk menjaga terkait dengan masalah wibawa suaminya, dia berdandan. Pas berdandan cantiknya luar biasa sampai si suami itu mandangin terus. Terus si istrinya GR. Bang, kok abang mandangin aku aja? Nggak biasa-biasanya abang mandangin aku terus. Aku lagi merenung. Dek, kenapa? Kok yang cantik, yang soleha, yang pinter, yang kaya, kok mau ya sama aku yang jelek gitu. Yang miskin, yang bodoh, bahkan adabku pun kurang, akhlakku pun kurang. Karena si istrinya soleha, dia langsung ngomong, bang, kita ini insya Allah pasangan sehidup sesorga, kita itu akan masuk surga. Kok kamu tahu? Bukankah Nabi pernah mengatakan bahwa syukur sabar itu akan memasukkan kita ke dalam surga? Oh iya, abang bersyukur punya aku bersabar punya abang. Ya kan begitu masalahnya. Abang bersyukur punya istri seperti aku, yang cantik, yang soleha gitu ya, yang cerdas, yang kaya. Aku bersabar punya suami kayak apa? Syukur dan sabar itu adalah kunci masuk. Itu namanya pasangan, Pak. Itu namanya pasangan. Makanya mereka awet, Pak, gitu. Karena kita memahami tentang konsep pasangan. Itu namanya mereka memahami konsep azwaj namanya. Karena keberpasangan itu untuk saling melengkapi di situ. Bukan saling untuk menjatuhkan. Makanya Nabi itu begini Pak, ini cerdasnya Nabi, hebatnya Nabi ya. Kata Nabi itu kun kal anamil. Jadilah seperti jari-jari tangan kata Nabi. Itu Nabi itu begitu. Dalam bermasyarakat, dalam berkeluarga juga jari seperti tangan. Ini Nabi ini orang cerdas Pak, patonah. Jadi kalau bahasa sekarang itu kan ada namanya learning by doing, ada yang namanya tentang bagaimana menggunakan apa yang ada menjadi media di dalam pembelajaran. Nah, Nabi itu apapun bisa jadi media di dalam mengajarkan sesuatu terhadap umat. Terutama terkait tangan, kata Nabi kun kal anami, baik dalam bermasyarakat maupun dalam berkeluarga. Dalam berkeluarga misalkan, ini kan ada ibu jari, ada telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking. Nah, dalam berkeluarga kita bisa menggunakan, bisa mengilustrasikan ini, ya. Taruhlah kalau ibu jari ini kita anggap orang tua kita, telunjuk kita anggap adalah merupakan saudara kita, jari tengah anggaplah ini diri kita, jari manis anggaplah ini pasangan hidup kita, jari kelingking anggaplah ini anak kita kalau dalam keluarga. Makanya keluarga inti itu ini 5. Ahli waris juga yang disebut dengan waris zawil furud itu cuma 5. Zawil furud itu ahli waris inti. Coba Pak, Bu, saya ini kan karena yang tadi ilustrasi ibu jari apa? Ibu jari itu gambaran siapa? Orang tua. Telunjuk gambaran siapa? Saudara. Jari tengah gambaran siapa? Kita sendiri. Jari manis pasangan hidup kita, kelingking anak kita. Coba diginiin Pak, Bu, diginiin coba, diginiin semuanya nih. Kemudian yang tengahnya dikebawahin, yang tengahnya dikebawahin, udah kebawahin kayak gini nih. Coba dilepas yang ibu jarinya, dilepas, gampang. Yang saudaranya dilepas. Yang anaknya, yang kelingkingnya dilepas, yang jari manisnya dilepas, ya, jari manisnya dilepas, ya, tapi tetap mesti begini, dilepas, jari manisnya apa? Dilepas. Susah ya. Tapi telunjuknya jangan, yang lainnya harus nempel tetap. Jari manis dilepas, tapi yang lainnya tetap nempel. Jari manisnya lepas. Bisa nggak? Susah. Itu yang disebut dengan mitsaqon golizo sebenarnya. Jadi artinya apa namanya? Artinya kalau misalkan kita begini, ini
orang tua kita nggak selamanya akan mendampingi kita, tetap bisa dilepas. Saudara juga nggak selamanya mendampingi kita. Anak juga nggak selamanya mendampingi kita. Tapi yang selamanya mendampingi kita dan nggak bisa terputus dengan kita, kecuali kematian siapa? Pasangan kita. Makanya susah banget. Tapi yang menarik, susah ketika diri kita itu dikebawahin. Ini adalah masing-masing melepaskan egonya, saling memahami. Tapi kalau diri kita dikeatasin, coba dilepas. Mudah nggak? Mudah. Jadi itu yang disebut dengan apa? Mitsaqon ghaliz itu kokoh kuat. Sampai-sampai 3 kali istilah mitsaqon ghaliz itu diulang-ulang dalam Al-Quran. Cuma 3 kali mitsaqon ghaliz itu. Dari 30 juz itu. Satu, mitsaqon ghaliz itu ketika bicara terkait dengan perjanjian Allah dengan para nabinya. An-Nisa ayat 153. Perjanjian Nabi untuk menyampaikan risalahnya. Al-Ahzab 33 ayat 7. Dan ketiga terkait dengan perjanjian antara suami dan istri. An-Nisa ayat 21. Wa akhadna minkum mitsaqan ghaliz. Makanya mitsaqan ghaliz itu kayak gini. Kokoh, dia susah, dia mau dilepas juga susah. Yang lain susah, gampang, yang ini gampang, yang ini gampang. Tapi begitu pasangan susah sekarang. Makanya dia tidak boleh putus dengan hal-hal yang sepele sebetulnya. Ini di Jawa Barat, terutama di kota dan kabupaten Bogor, kan, tingkat perceraian itu setiap tahun meningkat terus. Ya, coba lihat nanti di berita Departemen Agama ya. Kabupaten Bogor itu tinggi tingkat perceraiannya. Tapi kenapa ketika ditelusuri penyebab terjadinya perceraian? Penyebabnya masalah ekonomi. Telusuri lagi, ekonominya masalah apa? Ternyata masalah kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, tersier bahkan. Bukan terkait dengan masalah kebutuhan primer, Pak. Rata-rata begitu. Karena sebetulnya kalau terkait dengan kebutuhan primer, kebutuhan asasi, itu sudah janji Allah. Innallaha yanzilul ma'una 'alal qadril ma'una. Sesungguhnya Allah itu menurunkan pertolongan bantuan kepada hambanya sesuai dengan kadar kebutuhan hambanya. Itu begitu sebetulnya. Makanya ada istilah, sebesar apapun pendapatan, kalau untuk gaya hidup pasti nggak cukup. Dan sekecil apapun pendapatan kita, rezeki kita, kalau untuk kebutuhan hidup pasti cukup. Kan begitu. Karena biasanya kebutuhan kita itu kadang-kadang ketika pendapatan naik, maka gaya hidup naik sebetulnya. Jam tangan aja sampai 11 miliar, kan begitu. Jam tangan 11 miliar tapi sholat telat mulu gitu misalkan. Janjinya molor mulu gitu. Saya mau jam tangan mahal, Pak. Kalau misalkan jam tangan itu bisa menambahkan waktu. Kalau jam tangan biasa 24 jam sehari, ini karena 20 juta, 50 juta, ini sehari 50 jam gitu. Yang 1 miliar kira-kira nambahin waktu nggak kira-kira? Enggak tetap. Mau jam tangannya yang 1 miliar, mau jam tangan yang 100.000, waktunya tetap berapa? 24 jam. Kan nggak bisa nambahin kayak gitu. Kalau nggak bisa nambahin, kira-kira itu fungsinya atau gayanya kira-kira? Ya, sekecil apapun, kalau misalkan untuk kebutuhan hidup pasti dicukupi. Sebesar apapun, kalau misalkan untuk gaya hidup nggak bakalan merasa cukup. Makanya kan korupsi itu kan karena untuk gaya hidup sebetulnya, bukan untuk kebutuhan gaya hidup. Korupsi, menipu itu untuk gaya hidup, korupsi itu untuk gaya hidup, bukan kebutuhan hidup. Nah ini makanya keluarga dalam Islam pertama itu harus dimulai dari pondasi rumah tangganya. Jadi rumah tangga dalam agama kita satu, dia disebut dengan kata azwaja. Azwaja itu artinya apa? Keberpasangan. Yang namanya keberpasangan bukan mencari yang sempurna, yang lengkap, tapi justru untuk saling melengkapi yang kurang. Kan begitu, itu namanya azwaj. Kalau kita paham tentang konsep ini, Masya Allah. Makanya hadirin Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, sakinah mawadah rahmah itu hikmah nikah. Kalau kata Imam Ali Al-Jurjani,
Nikah itu kan hurufnya 3, nun, kaf, ha. Kata Ali Al-Jurjani, nunnya itu namanya niat, kafnya itu namanya kaifiyat, tata cara, haknya itu baru hikmah. Jadi kata Ali Al-Jurjani, hikmah itu bisa didapat kalau niatnya benar, caranya juga benar. Jadi bagaimana mungkin dapat hikmah kalau niatnya kagak benar, caranya kagak benar. Maka yang penting pertama adalah nunnya, niatnya, kafnya kaifiyatnya, tata caranya. Makanya niat dalam Islam itu untuk menikah kan banyak. Ihya usunnah, satu dalam rangka menghidupkan sunnah Nabi. Tujuan nikah dalam Islam namanya ihya sunnah, menghidupkan sunnah. Sampai Nabi mengancam siapa yang tidak mau nikah, maka dia bukan termasuk apa? Umat. An-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku, siapa yang tidak suka dengan sunnahku bukan bagian daripada aku, kata Nabi. Umatku. Sampai begitu ancamannya. Makanya nikah itu adalah ihya sunnah. Makanya kita heran sama orang-orang yang negara maju yang tidak mau nikah. Heran sih. Di kita banyak yang sudah nikah pengen nikah lagi gitu. Di kita gitu kayak gitu. Makanya heran sama orang yang hidup di negara maju tidak mau apa? Tidak mau nikah. Jepang pun itu nggak mau nikah. Negara maju Singapura nggak mau nikah. Di kita udah nikah aja sudah mau nikah lagi. Sampai sembunyi-sembunyi dia pengen nikah lagi kayak gitu. Ini kayaknya dia harusnya belajar ke orang Indonesia gitu ya. Sampai-sampai kalau misalkan mau hari raya kurban, Pak, hari raya kurban suka ada gambar tuh, sapi, hewan kurban. Banyak yang mampu tapi tidak mau. Kemudian ada gambar perempuan 4. Banyak yang mau padahal tidak mampu. Kadang-kadang begitu. Iya, hanya dibandingkan kita dengan kurban kayak begitu. Kalau hari raya kurban ada muncul tuh meme kayak begitu. Gambar sapi untuk kurban. Banyak yang mampu tapi tidak mau. Kemudian gambar perempuan 4. Poligami. Ini banyak yang mau padahal tidak mampu. Kan begitu masalahnya. Nah, negara-negara maju kayak begitu kan nggak belajar harusnya. Orang Indonesia yang muslim udah nikah aja dia masih pingin nikah lagi. Ini kalau ditanya satu-satu Bu ya, ini bapak-bapak isi hatinya, itu pasti isi hatinya mau nikah lagi Bapak. Isi hatinya mah mau, cuma nggak berani diucapkan, takut dia gitu masalahnya. Saya pernah bikin riset kecil-kecilan, Mbak. Kecil-kecilan saya, Prof Yuli. Saya tanya gini, ya, saya tanya. Pertama pertanyaan saya ke istri dulu, ya, para istri. Saya tanya kalau misalkan kamu meninggal duluan, wasiat kamu kepada suami kamu apa? Ini kan kalau riset kecil-kecil itu pertanyaan gini aja, ya. If, then, because, itu aja dulu. If, then, because, kan begitu. If itu jikalau. Suami kamu meninggal duluan, if-nya begitu. Then, lalu kamu mau ngapain? Because, karena apa? Gitu kan. Itu rata-rata jawaban istri itu, Pak. Jawaban istri nih. Ini saya kecil-kecilan aja pertanyaannya. Rata-rata, kalau saya meninggal duluan, if-nya berarti jikalau. Then, saya akan biarkan suami saya menikah lagi. Because, kenapa? Karena apa? Karena dia untuk ngurusin dirinya dan juga anak-anak saya nantinya. Tapi ketika saya tanya ke bapak-bapak, kalau misalkan bapak meninggal duluan, jikalau, terus then mau ngapain? Because kenapa? Itu rata-rata jarang yang mengikhlaskan istrinya nikah lagi, jarang yang gitu ya. Tapi istri kayak begitu hebatnya luar biasa. Jadi kalau bapak kira-kira menikah duluan, bapak mau wasiat apa ke istrinya? Bingung dia wasiatnya apa? Cuma satu, jaga anak-anak ya. Terus posisi aku nggak ada jawaban dari dia. Itu rata-rata kayak begitu, bapak-bapak itu egois sebetulnya kadang-kadang gitu. Tapi ini kan kecil-kecilan, nggak representatif Pak, nggak kayak di sini. Kalau saya kan tanyanya di sini kan lain lagi Pak, gitu loh ya. Ini pertanyaannya di luar kayak begitu kadang-kadang. Jadi artinya apa di sini? Ya,
Ibu-ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah SWT, memang pernikahan dalam agama kita itu dasar. Jadi oleh karena itu makanya keluarga, bagaimana perspektif Quran ini penting, karena sebagai pilar dan juga benteng menghadapi tantangan zaman yang sangat luar biasa ini. Tantangan zaman yang sangat luar biasa ini kan, kalau misalkan kita nggak merujuk kepada literatur agama kita kan, kita akan kehilangan pijakan dan kehilangan arah. Nah, jadi oleh karena itu maka ya dalam kesempatan ini yuk kita bahas bagaimana sebetulnya keluarga dalam Al-Quran. Ini kan main mapnya kalau kita bicara keluarga dalam Quran, satu, apa istilah keluarga dalam Quran. Yang kedua, apa pondasi utamanya? Ya, pondasi utamanya apa? Yang ketiga, tentang peran istri, peran anak, peran suami ataupun peran anak, namanya peran orang tua. Ya kan? Yang keempat, terkait dengan kontennya, apa kira-kira? Jadi satu, istilah keluarga dalam Quran. Dua, pondasinya itu apa? Tiga, tentang perannya. Empat, tentang kontennya, materinya, kurikulum dalam keluarga itu apa. Baru nanti lima, kita akan mendapatkan tentang bagaimana hikmah keluarga dalam Al-Quran itu seperti apa. Jadi seperti apa? Kita sering mendengar istilah baiti jannati, rumahku adalah sorgaku. Kita sering mendengar tentang istilah sakinah, mawadah, dan rahmah. Kita sering mendengar itu. Kita sering mendengar tentang keluarga yang berkah. Baiti jannati, sakinah, mawadah, rahmah, dan juga berkah. Ini kan pertanyaannya, bagaimana ini bisa didapat dalam sebuah keluarga? Walaupun secara ekonomi dan material sangat sederhana. Nah, ini Quran memberikan solusi itu. Karena contoh-contoh dalam Quran untuk keluarga sakinah, mawadah, rahmah, dan baiti jannati itu kan contohnya Rasulullah. Contohnya para nabi. Rasulullah itu kan jauh dari kemewahan, tapi baiti jannati. Kenapa? Karena pondasinya benar gitu. Karena pondasinya benar. Karena caranya benar. Karena Rasulullah paham tentang peran masing-masing. Karena isinya, kontennya, kurikulum dalam membina rumah tangganya juga jelas. Nah, ini masalahnya. Nah, jadi oleh karena itu, maka ada 4 poin, 5 poin ini. Ya, satu, istilah keluarga. Tadi saya sebutkan, satu, istilah keluarga dalam Quran, ada yang pertama ahlun. Dua, ada alun. Tiga, ada juga kurbatun. Empat, ada juga namanya dzurriyatun. Ya. 5, ada juga namanya asiratun, atau istilah lainnya usratun. Itu istilah 5 poin itu masing-masing punya maknanya berbeda, Pak, penekanan. Ayat yang saya baca surat 66, ya, surat 66 surat At-Tahrim ayat yang ke-6 itu menjelaskan tentang kata ahlun 113 kali, paling banyak disebutkan dalam Quran. Pertanyaannya, kenapa kata ahlun paling banyak disebutkan dalam Quran? Kalau bapak-bapak, ibu-ibu kemudian lihat tentang makna ahlun itu dalam kamus Lisanul Arab, apa arti ahlun? Ahlun itu artinya ketentraman, ketenangan, kedamaian, kebahagiaan. Itu ahlun. Jadi kalau keluarga diungkapkan dalam bentuk ahlun, itu terkait adanya hubungan spiritual. Bukan semata-mata hubungan material, tapi hubungan spiritual antar anggota keluarga. Itu namanya ahlun. Tentram, tenang, damai, sejahtera. Itu ahlun. Dia bicara tentang hubungan spiritual. Jadi keluarga itu bukan hanya entitas yang terdiri dari bapak, ibu, anak, cucu, bukan. Tapi bagaimana antar entitas itu, antar anggota itu, bagaimana mereka memberikan kedamaian, ketenangan, kesejahteraan, rasa nyaman di antara masing-masing mereka. Itu intinya sebetulnya. Itu intinya. Makanya tempat tinggal ahlun itu sering disebut dengan kata baitun, sering disebut dengan kata maskanun, sering disebut dengan kata darun, sering disebut dengan kata manzilun gitu. Robbi anzilni munzalan mubarakan. Apa baitun? Baitun dari kata bata yabitu baitun. Artinya apa? Tempat kita bermalam. Apa maskanun? Dari kata sakana, satu akar kata dengan sakinah, tempat yang nyaman, yang tenang. Apa darun? Apa manzilun? Dia rumah yang terdiri dari beberapa rumah di sebuah kampung.
Jadi fungsi baitun aja menjadi kata bata, tempat yang nyaman, yang tenang, istirahat, maskanun. Kalau misalkan ada baitun tapi tidak menenteramkan, tidak menenangkan, tidak menyamankan, gimana keluarga itu bisa memberikan dan mencari tempat yang paling nyaman? Kan susah. Makanya dalam Quran dikatakan apa? Wa ij'alna baitan masabatan linnasi wa. Walaupun yang disebut di situ adalah al-bait, itu disebut dengan nakirah maksudah di situ. Ya, bait di situ maksudnya adalah apa? Maksudnya adalah baitullah, tapi bait di situ kan artinya kan secara umum rumah. Apa fungsi rumah dalam ayat itu? Wa ij'alnal baita masabatan linnasi wa amna, tempat berkumpul manusia dan tempat yang paling aman. Sekarang kan kita ingin membangun baiti jannati itu dalam bentuk fisiknya, Pak. Fisiknya mah betul kayak baiti jannati, Pak, kayak rumah surgaku. Apa? Ada air yang mengalir, ya, di bawahnya ada kolam, di dindingnya air yang mengalir, rumah bagus. Tapi isinya tidak diisi, berantakan juga. Banyak kok konglomerat rumahnya, masya Allah. Ya, 5.000 meter. Kalau kita buat parkir motor, parkir mobil, dia mah parkir helikopter, kadang-kadang. Tung Desum itu kan rumahnya di atasnya kan buat parkir helikopter kan, helipad gitu kan. Di depannya kan menghadapin ke danau. Bagi orang-orang kota, Pak, para pengusaha itu, dia itu ketika indikator kesuksesannya adalah rumahnya pasti menghadap kemana? Ke danau, ke laut, ke golf. Pokoknya menghadap ke view-nya yang bagus. Itu orang kalau misalkan ekonominya meningkat, itu pasti cari rumah yang view-nya bagus. Jadi orang itu, Pak, untuk mendapatkan view yang bagus rumahnya itu, dia harus bekerja keras sampai bertahun-tahun sampai jadi sukses dulu. Tapi kalau misalkan Bapak ke kampung, rumah petani, view-nya, Pak, itu sawah bagus itu. Mereka nggak harus kaya dulu, Pak, gitu. Kan sama aja, Pak. View lapangan golf dengan view-nya persawahan, sawah nggak pakai? Sama nggak kira-kira? Sama. Intinya kan apa? Pemandangannya hijau-hijau kan begitu. Ya. Di kampung petani kita buka jendela, rumahnya view-nya bagus, sawah, gunung kan gitu. Ada orang-orang yang pingin punya view ini seperti itu, harus apa dulu? Harus kaya dulu, harus sukses dulu dan sebagainya. Baru dia bisa mendapatkan rumah yang view-nya kayak begitu. Petani banyak yang rumahnya biasa, pas dibuka view-nya langsung persawahan, pegunungan kan begitu. Secara substansi sama nggak pakai? Secara substansi sama, kan begitu. Ini namanya bait. Jadi menenteramkan, menyamankan. Jadi jangan sampai fungsi bait itu adalah menenteramkan, menyamankan, tapi ada bait yang tidak menenteramkan dan menyamankan. Nah, kenapa bisa seperti itu? Maka yang kedua, pondasinya harus benar. Maka pondasi rumah tangga kita, Qur'ani itu pertama pondasi pernikahan yang sah dan benar menurut syariat. Itu pondasinya. Makanya di dalam pondasi pernikahan itu dijelaskan tujuan nikah itu apa? Sakinah, mawadah, dan rahmah serta berkah. Itu kan ditujukan seperti itu. Cuma kita kadang-kadang suka salah memahami kata sakinah. Sakinah itu kan satu akar kata dengan kata sikin dan satu akar kata dengan kata sakan. Tetap huruf dasarnya 3, sin, kaf, nun, sakanun. Ya, ada sikin. Sikin itu pisau. Apa hubungan pisau dengan keluarga sakinah? Keluarga sakinah itu keluarga yang seperti pisau. Apa fungsi pisau? Memotong dan membelah. Artinya keluarga sakinah itu bukan keluarga yang tanpa masalah, tapi keluarga yang mampu memecahkan, memotong masalah-masalah itu. Pisau dia. Itu hubungan antara sakinah, ketentraman dengan pisau. Makanya hewan kurban kalau pisaunya tajam setelah dipotong dia jadi tenang dia. Itu korelasi antara ketenangan dengan pisau. Hewan kurban itu, Pak, kalau sudah dipotong, itu bukan dia berontak, bukan dia sakit, dia tenang. Dengan pisau yang tajam, kemudian hewan kurban itu dipotong, maka setelah dipotong hewan kurban itu senang dia. Karena dia merasa dirinya dipersembahkan untuk Tuhannya. Karena Tuhannya kerbau, Tuhannya sapi, Tuhannya kambing juga siapa? Allah sama. Makanya sebetulnya makanan terbaik itu, terutama daging terbaik itu adalah daging yang kita persembahkan untuk siapa? Allah. Makanya daging kurban dengan daging di pasar beda, Pak.
Daging kurban dengan daging di pasar beda. Makanya daging kurban itu beda, karena dia daging yang dipersembahkan untuk Allah, kemudian kita makan. Kalau di pasar bukan dipersembahkan untuk Allah, memang itu daging yang dipersembahkan bukan untuk Allah, dipersembahkan untuk orientasi dunia, buat bisnis dia. Tapi kalau di kurban diorientasikan untuk siapa? Untuk Allah. Makanya beda daging kurban. Itulah setelah dia dipotong jadi sakinah, jadi tenang dia, tentram. Sakan juga apa? Dari maskan apa? Maskan itu ya tempat tinggal. Akan merasa nyaman, tenang, pasangan suami istri dan anaknya kalau dia punya tempat tinggal. Itu sakinah namanya. Nah, kalau mawaddah dalam tafsir-tafsir sederhana itu kayak Jalalain, itu kalau mawaddah kaitannya dengan penampilan. Makanya tetap penampilan juga harus dijaga. Penampilan juga harus dijaga, harus dipelihara. Ya, saya pernah mengatakan memang kita jangan hanya sibuk terkait dengan masalah penampilan. Saya pernah katakan kalau wajah yang glowing hanya membuat laki-laki menatap, tapi kalau hati yang glowing membuat laki-laki menetap, kan gitu maksudnya. Jadi kan penampilan itu ada dua, penampilan luar dan penampilan dalam. Jadi kalau misalkan ibu-ibu sibuk mengglowingkan wajah hanya membuat suami menatap. Tapi kalau sibuk mengglowingkan hati, membuat suami menetap. Hati dan wajah menatap dan menetap, kayak perantau gak kemana-mana. Kan begitu masalahnya. Jadi gitu, Bu. Penampilan juga penting. Makanya sebetulnya perempuan punya hak untuk meminta modal supaya dia glowing. Kan begitu sebetulnya. Jangan sampai kadang-kadang dia lihat yang lain karena glowing, yang lain dikasih modal. Artis itu dikasih modal. Bandingin istri kita dengan artis misalkan itu. Sudah sampai suami itu kalau di luar, ini anekdot saja Bu ya, kalau di luar itu kadang-kadang gitu. Kalau tebak-tebakan bapak-bapak di luar, Pak, itu rada macam-macam kadang-kadang. Apa bedanya istri dan anak? Si bapak ini kan ngomongnya kadang-kadang radikal aja ya. Bedanya istri dan anak kalau di luar, Ustaz. Kalau ngelihat anak orang lain ingat anak sendiri. Pas ngelihat istri orang lain lupa istri sendiri kadang-kadang. Ini kan kacau kayak begini kadang-kadang. Ya. Nah, ini mawaddah. Nah, kalau mawaddah itu kaitannya dengan penampilan. Makanya kita tetap penampilan pun harus dijaga. Penampilan ini dua. Mawaddah itu ada penampilan fisik, ada penampilan non fisik. Itu dua-duanya tetap. Dan penampilan non fisik itu harus ditanamkan lebih dalam. Kenapa? Sebabnya baru muncul namanya rahmah. Makanya kalau sudah lolita, Pak, pasangan suami istri sudah lolita. Lolita itu lolos 50 tahun. Itu bukan lagi terkait dengan masalah mawaddah, bukan cinta yang kedepankan, tapi rahmahnya. Ya. Rahmat itu kalimat apa itu? Pak Abdul Rahman. Taknya di situ tak apa di situ? Tak marbutohnya sebagai tanda apa itu? Mubalaghah. Masya Allah. Ada 9 fungsi tak marbutoh. Jadi rahmat itu asal katanya dari Rahman. Rahman itu Allah yang Maha Pengasih. Bentuk Rahman Allah itu konkretnya apa namanya? Rahmat. Makanya rahmat itu taknya bukan berarti tak terkait dengan mu'annas, tapi taknya fungsinya mubalaghah. Gitu Pak. Kalau nggak ngaji mutawalor nggak paham Pak kayak gitu. Ini Pak belum apa-apa Pak. Baru 4 pertemuan suruh baca kitab tuh nanti tuh Pak. Ya, baru 8 lah. Tapi usahanya kan 2 bulan. Usahanya kan jarang hadir ya. Berapa kali saya nggak hadir. Ini makin ke sana. Ini apalagi di pesantren 3 tahun, di sini cuma berapa pertemuan. Udah praktek baca kitab itu. Makanya saya kemarin nanti kita selesai ini i'rab Quran, suruh jelaskan tentang kalimat-kalimat dalam Al-Quran. Ungkap makna kalimat dalam Al-Quran. Makanya saya nanti mana Ustadz Aflah. Ustadz Aflah beres ini naik dia titel dari Ustadz sekarang jadi kiai nantinya. Kiai Aflah nanti saya ini kiai namanya nantinya. Ya, tapi belajar itu memang harus sabar. Cuma kita itu kadang-kadang nggak sabar gitu, kuda-kuda gitu, pinginnya langsung jurus hakat. Jurus kita sehebat apapun, kuda-kudanya nggak kuat ya runtuh kita nantinya. Bangunan rumah itu kan pondasinya dulu kadang-kadang. Kita kadang-kadang mau belajar sesuatu itu nggak pada sabar gitu ya. Kuda-kuda dulu, kuda-kuda itu kan sebetulnya yang paling lama kuda-kuda. Kenapa sebabnya? Karena sehebat apapun bangunan di atasnya,
Kalau ternyata pondasinya nggak kuat, roboh dia nantinya. Kan kemarin, semalam kita udah belajar apa, Pak? Udah belajar apanya? Terakhir belajar apa kita? Cara baca, cara cepat bacanya apa? Mama, mana, nana. Itu cara cepatnya, itu terapinya itu kalau bahasa saya penawarnya itu. Ya, udah langsung alhamdulillahirabbil alamin, langsung di i'rab. Itu langsung cepat tuh, Pak. Karena udah pakai terapinya, udah pakai penawarnya. Mama, mana, nama, nana, dan nanas. Oh, itu Pak. Udah cepat itu, cara cepat membacanya itu. Kilatnya tuh akselerasi. Ya, itu begitu tuh. Jadi begitu. Jadi kita mau belajar cara paham Quran 12 jam, pasti belajar nahwu sorof pasti. Cara tadabbur Quran keren, pasti nahwu sorof pasti kan. Karena pintu masuk kepada Quran ya begitu. Ini udah masuk, ini bukan Pak? Berapa? Masih lanjut atau ini Pak? Lanjut dulu kalau gitu. Ya, jadi begitu tadi. Jadi pondasinya benar, karena tujuannya apa? Kalau niatnya benar, hikmahnya benar, apa kaifiatnya, maka tujuan nikah itu benar. Sakinah tadi, mawadah, yang ketiga apa? Rahmah. Rahmah. Jadi kalau rahmah sudah kaitannya dengan keimanan. Jadi rahmatun itu taknya bukan tanda mu'anas. Ya, karena ada 9 fungsi tak marbutoh. Salah satunya adalah lil mubalaghah. Jadi bentuk konkret dari rahman Allah itu maka diwujudkan dalam bentuk rahmat namanya. Diwujudkan dalam bentuk rahmat. Nah, rumah tangga itu harus jadi rahmat. Nah, rahmat itu disebabkan karena sudah keimanan. Yang selanjutnya kita kadang-kadang minta rumah tangga yang barokah. Jadi kalau dalam Quran sakinah mawadah warahmah, kalau dalam hadis doanya barakallahu laka wa baraka alaika. Bahasa Arab itu Pak, walaupun kalimatnya sama, tapi ujungnya ada huruf yang berbeda, itu maknanya bisa beda. Rogiba itu artinya cinta Pak. Kalau ada rogibaan, paman rogibaan sunnati, itu jadi benci. Bayangkan, rogiba itu artinya cinta, tapi kalau ada an di depannya, paman rogibaan, itu jadi benci. Barang siapa yang tidak menyukai sunnah. Dalam doa pernikahan ada 2 istilah barokah. Barokallahu laka wa baraka alaika. Barokah laka dengan barokah alaika maknanya beda. Barokah laka berkah ketika dapat nikmat, wa barokah alaika tetap berkah sekalipun ketika dapat masalah. Ada nggak masalah yang membuat berkah Pak? Kata Ali bin Abi Thalib begini, kata Ali bin Abi Thalib, ya, musibah yang menyebabkan aku dekat dengan Allah jauh lebih baik daripada nikmat yang menyebabkan aku jauh dari Allah. Kata Ali bin Abi Thalib begitu. Musibah yang menyebabkan aku dekat dengan Allah, musibah yang menyebabkan aku ingat kepada Allah jauh lebih baik daripada nikmat anugerah yang menyebabkan aku lupa kepada. Kan begitu. Artinya ini musibah yang apa namanya? Berkah. Maaf Pak, ada nggak orang? Ini cuma ada nggak orang Pak? Ketika dia usaha besar dia lupa, dia kemudian datang ke masjid, rajin sholatnya, rajin ibadahnya, rajin Qur'annya, rajin zikirnya. Setelah usahanya terpuruk sampai dibuntang-banting sama Allah. Ada nggak orang yang kayak gitu Pak? Ada nggak? Dia hancur kehidupan ekonominya, kemudian dia dikembalikan ke titik nol sampai dia kembali ke masjid, dia zikir, dia ibadah. Ada nggak yang kayak begitu, disadarkan dengan begitu? Ada. Ini masalah berarti yang membawa apa? Berkah namanya. Karena ketika dia nggak dikasih masalah kayak begitu, dia lupa Tuhan terus. Makanya dalam kajian hakikat Pak, ini kajian hakikat ya, Al-Hikam. Makanya boleh juga kali-kali ngaji Al-Hikam, karena Al-Hikam itu menarik sebetulnya ya. Terutama kalau yang menjelaskannya memang orang yang paham ya. Ini dalam hikam gini Pak. Kalau misalkan dalam hakikat, kalau misalkan bapak dan ibu mendapatkan nikmat dari Allah, biasanya
Kalau misalkan kita sedang mendapatkan nikmat dari Allah, berarti kita sedang hidup bersama apa? Nikmat Allah. Sehat misalkan, sehat nikmat dari Allah bukan? Kalau kita mendapatkan nikmat dari Allah, nikmat sehat, berarti kita hidup bersama nikmat Allah. Nah, tidak sedikit orang ketika mendapatkan nikmat Allah, dia fokus ke nikmatnya, lupa kepada Allahnya yang ngasih nikmat. Biasanya, umumnya, kalau dia sedang mendapatkan musibah dari Allah, sakit misalkan, dalam hadis qudsi, orang yang sedang sakit, orang mukmin yang sedang sakit, berarti dia sedang bersama siapa? Bersama Allah. Pertanyaan saya, mana yang paling baik? Bersama nikmat Allahnya, bersama Allahnya kira. Bersama nikmat Allahnya, bersama Allahnya, Pak. Berarti kalau begitu musibah, sakit itu baik nggak? Bahkan bisa lebih baik daripada, karena ketika dia sakit, ketika dia ada masalah, dia sedang bersama Allahnya. Ketika dia mendapatkan nikmat Allah, dia bersama nikmat Allahnya. Makanya kadang-kadang kenapa Allah ambil nikmat dari kita? Allah cemburu. Kenapa sudah aku kasih nikmat, kalian fokus kepada nikmatnya, lupa kepada yang ngasih nikmatnya? Itu kan masalahnya. Makanya Allah ambil supaya kalian fokus kepada aku, dan kalian kemudian ingat lagi, oh ternyata nikmat itu dari itu. Begitu sebetulnya Allah cemburu buat kasih nikmat itu supaya kalian ingat aku. Tapi kita fokus kepada nikmatnya, lupa kepada yang ngasih nikmatnya. Oh, itu kan dalam kajian hakikat kan begitu, Pak. Ibarat tukang gali sumur, Pak. Tukang gali sumur aja. Kemudian tuannya, yang punya sumurnya, yang punya rumahnya, tuan itu mau manggil karena dia di bawah. Kalau dipanggil kayak diteriakin juga, teriak-teriak, khawatir nggak kedengar juga. Nanti orang pada berdatangan juga, aku teriak-teriak. Dilemparinlah duit 5.000. Digali ada 5.000, dikantongin sama dia. Dilemparin lagi 10.000, makin kenceng, ada 10.000. Kalau makin kenceng kan, dilemparin lagi 20.000, diambil lagi, enggak nek. Padahal maksudnya orang ngelemparin dari atas itu supaya dia nengok ke atas. Kesel juga nggak nengok-nengok, dilemparin pakai batu, bletruk, baru dia nengok ke atas. Ngapain lemparin? Dari tadi 5.000, 10.000, 20.000 suruh nengok, kagak nengok-nengok kok. Dilempar pakai batu baru. Nah, manusia itu kadang-kadang juga begitu, dikasih nikmat 1, 2, 3 apa, enggak inget-inget sama Allah, lempar sama Allah, bletuk, baru Allah siapa? Gitu baru kadang-kadang. Nah, kadang-kadang Allah itu begitu sebetulnya. Kadang-kadang begitu. Jadi sebetulnya ketika kita bersama nikmat Allah, kita hidup bersama nikmat Allah. Ketika Allah kasih nikmat, kita bersama nikmatnya. Ketika kita kasih musibah, kita bersama Allahnya. Nah, ketika bersama Allah dan nikmatnya, jauh mana? Jauh bersama Allahnya dibandingkan nikmatnya. Dan kadang-kadang Allah ambil nikmat dari kita, Allah cemburu. Karena kita nggak ingat kepada yang ngasih nikmat, malah kita fokus kepada nikmatnya, bukan kepada yang memberi nikmatnya. Kan begitu masalah. Nah ini Pak, jadi itu namanya berkah. Makanya berkah ini Masya Allah, dahsyat. Makanya mencari rezeki itu bukan seberapa banyaknya, tapi yang penting seberapa berkahnya. Banyak dan berkah jauh lebih baik daripada sedikit tapi tidak berkah. Pilih yang mana Pak? Pilih banyak berkah atau sedikit tidak berkah? Pilih yang mana? Sengaja pilihannya karena udah mulai ngantuk kayaknya. Kalau ngantuk dikasih mikir nanti agak terlalu repot namanya gitu. Nah ini tujuannya kayak begitu. Ya, jadi begitu. Nah, jadi pondasinya begitu. Nah, ini didapatkan sakinah mawadah kalau niatnya benar. Makanya niat nikah dalam Islam satu, ihya sunnah, menghidupkan sunnah. Yang kedua adalah merupakan menyempurnakan sebagian dari agama. Makanya disebut dengan nisbuddin, sempurnanya sebagian agama, kemudian disuruh disempurnakan yang lainnya dengan ketakwaan. Yang ketiga, untuk menjalin silaturahim di antara keluarga besar. Makanya dalam Islam ada disebut dengan silaturahim, silatul ahdi, silatul akdi namanya. Jadi tahapan menuju rumah tangga ada tiga silat. Pertama silaturahim. Silaturahim itu yang disebut dengan ta'aruf namanya. Kemudian yang kedua silatul ahdi, inilah yang disebut dengan hitbah namanya. Silatul ahdi mengikat janji. Datang setelah ta'aruf namanya hitbah, silatul ahdi. Setelah silatul ahdi namanya silatul akdi, mengikat akad, ikatan pernikahan.
Jadi tahapannya 3. Itu namanya kaifiat, Mai. Kaifiatnya pun begitu. Silaturahmi dulu, silatul ahdi, silatul akdi. Dalam bahasa kitanya ta'aruf, tafahum, tahabbun. Tak kenal maka ta'aruf. Bukan tak kenal maka tak sayang, ta'aruf dulu. Kenal belum apa-apa udah sayang-sayangan, repot nanti. Tak kenal maka ta'aruf. Makanya ada 3 T, tahapan menuju situ. 1 ta'aruf, 2 tafahum, 3 tahabbu. Ta'aruf saling mengenal, tafahum saling memahami, tahabbu saling mencintai. Itu caranya. Baru kalau sudah niat benar, cara benar, hikmahnya pasti didapat. Itu seperti itu, Pak. Baru yang selanjutnya nanti memahami tentang peran masing-masing. Makanya dijelaskan tentang hak suami, hak istri, kewajiban suami, kewajiban istri, tentang anak dan lain sebagainya. Nah, ini barangkali sebagai kajian awal kita. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Ya, yang benar dari Allah, yang salah semata-mata kekeliruan saya sendiri. Ada pertanyaan dulu, Pak? Atau pernyataan enggak? Enggak ada ya? Baik, kalau tidak ada, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, ya. Mari kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajo, dong.